Oke, mari kita bahas sesuatu yang jadi urat nadi setiap operasi tambang, haul road atau jalan angkut. Ini bukan sekedar jalan biasa loh, kualitasnya itu menentukan segalanya. Seberapa cepat material bisa diangkut, seberapa aman para operator kita bekerja, dan ujung-ujungnya, ya seberapa untung seluruh operasi tambang itu sendiri. Nah, coba lihat kondisi jalan kayak gini. Ini mimpi buruknya manajer tambang. Jalanan yang rusak parah itu bukan cuma soal nggak nyaman, ini adalah resep jitu menuju bencana. Resiko kecelakaan jadi lebih tinggi, truk-truk lebih cepat aus dan rusak, dan biaya per ton yang diangkut jadi bengkak. Pelan-pelan, keuntungan perusahaan kegerus habis. Jadi gimana cara membangun arteri tambang yang super efisien? Kita akan bedah tuntas 6 area kunci ini. Mulai dari mengubah cara pandang kita, sampai hitung-hitungan gimana caranya biaya jadi paling optimal. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu mindsetnya. Jalan angkut itu sering banget dianggap cuma sebagai pos pengeluaran. Padahal ini adalah sebuah aset produktif. Aset yang kalau kita kelola dengan benar, bukan cuma bisa menghemat uang, tapi justru bisa menghasilkan uang lebih banyak. Manfaatnya ini kayak efek domino loh. Jalan yang bagus berarti pengemudi bisa kerja lebih aman dan truknya juga lebih awet. Ini kan langsung memangkas biaya operasional. Hasilnya apa? Waktu angkut jadi lebih cepat, produktivitas naik, dan yang paling penting, biaya buat ngangkut setiap ton material jadi jauh lebih murah. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita bisa dapat semua manfaat itu? Kuncinya cuma satu, pendekatan desain yang terintegrasi. Kita harus mulai melihat jalan angkut sebagai satu sistem yang utuh, bukan cuma kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Coba perhatikan siklus ini. Ini menunjukkan kalau semua elemen, mulai dari geometri jalan, struktur lapisannya, sistem drainasenya, sampai jadwal perawatannya, itu harus dirancang sebagai satu kesatuan. Dan ini bukan proses sekali jalan. Data dari lapangan, misalnya seberapa cepat jalanan rusak, harus terus-menerus jadi masukan buat menyempurnakan desain di kemudian hari. Nah, ini poin yang paling krusial. Perawatan yang paling intensif sekalipun nggak akan pernah bisa menyelamatkan jalan yang dari awal desainnya udah keliru. Ibaratnya kayak bangun rumah. Kalau pondasinya retak, ya mau atapnya diperbaiki sebagus apapun, itu cuma solusi sementara. Desain yang solid di awal itu adalah segalanya. Sekarang yuk kita masuk ke dapurnya. Kita bedah fase cetak biru ini, fase perencanaan yang menentukan performa jalan untuk bertahun-tahun ke depan. Semua berawal dari tujuan yang simpel, gimana caranya menghubungkan titik A ke titik B. Tapi dari situ, prosesnya jadi kompleks. Rutenya harus dioptimalkan biar truk efisien, tikungannya dirancang biar aman, dan drainasenya dipastikan berfungsi baik biar nggak ada genangan air. Puncaknya adalah survei dan uji tanah, karena dari situlah kita tahu seberapa tebal dan kuat struktur jalan yang harus kita bangun. Desain jalan itu harus kenal betul sama truk yang bakal lewat di atasnya. Dimensi truk, misalnya menentukan seberapa lebar tikungan yang kita butuhin biar aman. Berat kotor truk menentukan seberapa kuat fondasi jalannya. Bahkan, hal sedetail tekanan ban pun ikut mempengaruhi jenis material permukaan yang paling ideal. Setelah cetak birunya siap, kita pindah dari teori ke praktek di lapangan. Mari kita lihat gimana sebuah jalan angkut modern itu dibangun, lapis demi lapis, dari paling dasar. Jalan angkut modern itu bukan sekedar tumpukan tanah ya, ini adalah sistem rekayasa yang canggih, mirip kayak kue lapis raksasa. Setiap lapisan punya fungsinya masing-masing, yang semuanya bekerja sama untuk menyebarkan beban super berat dari truk dan menjaga jalan tetap stabil. Segalanya dimulai dari lapisan paling bawah, namanya subgrade atau tanah dasar. Inilah fondasinya fondasi. Semakin lunak material asli di lokasi itu, ya semakin tebal lapisan rekayasa yang perlu kita bangun di atasnya. Jadi melindungi lapisan ini dari awal adalah sebuah investasi yang sangat cerdas. Tepat di atas subgrade, kita letakkan lapisan subbase. Anggap saja ini sebagai tulang punggung struktural dari jalan kita. Lapisan ini menciptakan platform kerja yang keras dan stabil, jadi lapisan-lapisan di atasnya bisa kita padatkan dengan sempurna. Dan di paling puncak, lapisan yang bersentuhan langsung dengan ban truk adalah wearing course. Kualitas lapisan ini menentukan banyak hal, mulai dari cengkeraman ban pas lagi hujan, seberapa banyak debu yang berterbangan, sampai seberapa boros bahan bakar yang dipakai truk. Memilih material buat permukaan ini ada seninya tersendiri, nggak bisa sembarangan. Grafik seperti ini membantu para insinyur untuk menemukan resep material yang pas, menyeimbangkan antara cengkeraman, ketahanan, dan dampaknya ke ban truk.
Tujuannya adalah menemukan apa yang kita sebut sweet spot. Kalau materialnya terlalu banyak partikel halus, pas kena hujan jalannya jadi licin. Kalau terlalu banyak batuan kasar, bannya yang cepat rusak. Jadi material yang sempurna itu ada di tengah-tengah, memberikan permukaan yang aman dan juga tahan lama. Oke, jalan yang sudah dibangun dengan sempurna pun kalau dibiarkan begitu saja ya pasti akan rusak juga. Nah, disinilah kita masuk ke fase operasional. Gimana caranya menjaga arteri ini tetap sehat dan berfungsi maksimal? Pada dasarnya, ada 3 cara merawat jalan. Pertama, ad hoc, alias kita baru benerin kalau sudah ada yang rusak. Kedua, terjadwal. Kita benerin rutin, nggak peduli kondisinya gimana. Tapi yang paling cerdas adalah yang ketiga, yaitu terkelola atau MMS. Pendekatan ini pakai data buat memprediksi kapan dan di mana perbaikan harus dilakukan supaya bisa meminimalkan total biaya. Dan semua ini membawa kita ke tujuan utamanya, efisiensi ekonomi. Gimana caranya semua elemen, dari desain, konstruksi, sampai perawatan, bisa bersatu padu untuk menciptakan biaya per ton terendah yang mungkin dicapai. Grafik-grafik ini menunjukkan sebuah trade-off. Bayangkan begini, semakin jarang kita rawat jalan, biaya perawatannya memang rendah. Tapi biaya operasional truknya meledak, jadi boros bahan bakar, sering masuk bengkel. Sebaliknya, kalau kita rawat jalan setiap hari, biaya perawatannya yang jadi bengkak. Nah, tujuan kita adalah menemukan titik temu, di mana total biaya, gabungan keduanya, berada di titik terendah. Itulah yang namanya efisiensi. Dan inilah rahasia optimisasinya. Nggak semua bagian jalan itu sama pentingnya. $1 yang kita habiskan untuk merawat tanjakan yang ramai akan memberikan pengembalian berkali-kali lipat dibandingkan $1 untuk jalan datar. Kenapa? Karena di tanjakan, mesin truk bekerja paling keras. Mengurangi sedikit saja hambatan di sana, penghematan bahan bakarnya bisa signifikan, dan itu langsung terasa di biaya per ton. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah jalan angkut di operasi Anda saat ini hanyalah sebuah pos pengelaran yang sering diabaikan, atau justru sebuah aset berharga yang jadi motor penggerak keuntungan? Karena dengan pendekatan yang sistematis, jalan yang sama bisa menjadi dua hal yang sangat-sangat berbeda.